Sudah, Oke, udah Pak. ketemu ya? Sudah, Pak, tapi diajarin anak. Ya, udah ketemu. Sekarang kita lihat di sini bagian-bagiannya. Yang paling atas ini namanya header, jadi dilihat aja layoutnya. Oke, yang pertama saya akan beri nama dulu websitenya. Saya beri nama toko saya. Oke, silakan dikasih nama dulu. Tolong kalau bisa namanya pendek yang mudah diingat karena ini nanti akan jadi apa itu? Akan jadi alamat URL toko Anda. Jadi akan menjadi nama domain toko Anda. Jadi kalau sudah punya brand, silakan dimasukkan brand Anda. Tapi kalau belum, ya bisa dikasih nama apa saja, praktek atau apa begitu. Nulisnya gimana, Pak? Allah. Baik, yang berikutnya kita akan mulai mengedit header. Nah, ini di header ini Anda bisa isi judul, title, atau gambar. Untuk mengganti gambar, Anda bisa pilih change image, lalu pilih upload kalau gambarnya Anda simpan di komputer, atau change image, select image kalau gambarnya Anda simpan di drive. Baik, saya akan edit dulu. Saya tidak pakai ini gambarnya. Saya hapus. Saya pilih tema ya. Tema di sini ada beberapa macam. Anda bisa pilih. Nah, ini saya akan coba untuk pilih vision ya. Vision. Nah, ini kelihatan nama toko saya. Lalu saya kembali ke insert. Nah, di sini headernya bisa diisi macam-macam. Ini ada banyak pilihan. Oke, saya akan pilih, scroll ke bawah, image carousel. Oke ya, ini kita tambahkan. Nah, di materi yang kemarin Anda tambahkan file yang namanya slide. Jadi slide, ada slide 1, slide 2, slide 3 itu dimasukkan satu persatu. Saya kasih contoh dulu, ini slide 1, oke. Saya slide 1 diklik, open. Nanti akan keluar di sini, ini baru proses upload. Nah, kalau sudah keluar, upload lagi slide-nya, yang slide 2. Dan seterusnya sampai slide ke-4. Setelah semua masuk, klik, ini ada gambar gerigi di sini setting ya. Ini ada show dot, show caption sama auto start. Ini di kliknya auto start supaya startnya keluar otomatis. Nah, ini setelan pergantiannya, ada slow, ada medium, ada fast. Ambil yang medium saja, baru set insert. Nah, di sini sudah keluar, tinggal disesuaikan dengan lebarnya. Baik, sudah selesai untuk header. Oke, silakan dicoba Bapak Ibu.
Nanti kalau yang belum bisa, nggak usah khawatir, nanti rekamannya akan di-share di grup, Anda bisa belajar sampai bisa. Pak, tadi saya telat, itu masuknya memulainya gimana ya Pak? Saya prakteknya di laptop, nontonnya di prakteknya di Masuk HP. ke Google Site, Bu. Masuk ke Google Site. Oke, sebentar. Masuk ke Google Site. Sudah ketemu? Google Search. Buka browser. Nah, tulis Google Site. Bentar. Bukan, kamu dari tadi bilang. Oke, untuk yang bikin header sudah? Klik Google Site terus apa banyak banget pilihan ini Pak? Ya, yang Google Site. Tinggal dipilih yang sign in. Site apa? Sign in. Sign in. Ya, sign in. Oke ya, sudah yang Mana? yang ini sudah belum ya? Yang untuk apa? Header. Header yang ini sudah? Apa sih kamu? Pasti di sini. Enggak, praktek di sini. Sign in yang mana sih Pak? Bentar ya, Bu. Gara-gara tadi pertama saya nggak ada suara, jadinya saya ketinggalan. Bentar. Aduh. Ayo deh, sudah jam 10.04. Ayo. Nah, ini ya, saya ulangi. Ini kita cari Google Site. Google Site. Oke. Nah, ini di sini ada tulisan Google Site sign in. Gede banget ya. Ya Allah, mana sih? Kita klik. Masuk dah ke Google Site. Oke. Nanti tinggal untuk memulai tinggal diklik tanda plus di sini. Oke. Kan dari tadi udah ayo deh. Kenapa masuk materi? Seberapa ada? Oke, saya lanjutkan. Sudah diberi nama ya Bapak Ibu untuk tokonya. Nah, berikutnya kita tinggal mengisi kontennya. Oke, kontennya bisa diisi. Bapak Ibu bisa divariasikan. Ini ada macam-macam ya. Kalau dilihat di sini di sebelah kanan itu coba klik yang insert itu, insert ya. Ini ada collapse tag, ada macam-macam ya. Ada ini adalah pilihan untuk memasukkan. Baik, untuk pertama
kita isi kontennya, kita isi teks untuk judulnya. Jadi misalnya ada misalnya untuk memperkenalkan produk terbaru misalnya. Oke ya, produk terbaru supaya lebih kelihatan. Ini bold. Terus ukuran teks ini bisa Anda pilih dari normal, title, heading, subheading, semua. Ini ukuran macam-macam ya. Oke, ini judul sudah. Untuk warna Anda bisa pilih di sini ada gambar palet. Ada gambar palet. Nah, ini dari gelap sampai terang Anda pilih. Oke. Selanjutnya setelah judul ada, saya akan pasang dagangan saya. Ini contohnya. Nah, ini kita bisa milih bermacam-macam layout di sini. Oke, kita pilih yang 3 kolom. Saya pilih yang 3 kolom ya. Saya pajang dagangan saya, pilih upload. Nah, yang kemarin gambar sudah dibagi, itu ada produk 1, 2, 3, pilih aja acak. Misalnya dimasukkan ke sini, dikasih nama, ini nanti nama produknya ya Bu ya, atau harganya dulu, RP berapa misalnya 10.000. Oke, produknya apa? Katakanlah produk 1 gitu ya. Oke, nah nanti tinggal tambah lagi nih plus gitu. Baik Bapak Ibu, silakan bisa dipraktekkan, pilih produk, kasih harga sampai penuh 3. Monggo. Produk 2, plus lagi, pilih upload, pilih produk. Oke, sudah ya, sudah 3. Ada yang belum bisa? Saya baru login nih Pak. Ya, nanti Jalan-jalan. bisa ngikuti dulu ya Pak Anu Bu ya. Kalau diulang nanti enggak Ya Pak. anu. Ya, ya. Sudah ya Pak Ibu, 3 ya. Nah, bisa diberi warna ya. Jadi kita bisa pilih theme di sini misalnya ini atau katakanlah simple lah. Ini kita bisa pilih warna. Nah, pilih yang gambar palet ini misalnya backgroundnya jadi marun. Nah, seperti itu. Oke, bagaimana kalau kita mau nambah produk, ya supaya mempercepat, kita tinggal copy aja. Kalau ngopi, di bawah gambar palet ini ada gambar kotak double ini duplicate section. Jadi dia menduplikat, mengcopy section ini, dagangan Bapak Ibu. Nah, oke, kita duplikat. Nah, sudah punya 2 jejer, oke. Ini sepertinya saya
bold dulu, teksnya diganti, oke, biar kelihatan. Nah, warnanya juga ikut, ya. Oke, untuk variasi, sudah diduplikat ya, sudah ditempel. Ada yang kesulitan, Bapak, Ibu yang sudah jalan? Sudah? Ada pertanyaan, Bapak, Ibu? Oke. Sekarang isi sudah ya, tinggal kita ya, mungkin kita mau bikin banner. Oke, bagaimana membuat banner? Banner misalnya kita ada program diskon misalnya. Nah, kita isi dengan image. Kita klik, bentar ya, saya masuk lagi. Kita ambil ini placeholder ya Bapak Ibu. Ada tanda plus, ini placeholder. Nah, ini ada tanda plus, tambahin, diklik, kemudian klik upload, diambil banner 2. Open, nah ini kan nggak pas nih, kita sesuaikan ukurannya, waduh kegedean. Di setting. Bentar ya. Nah ini kan kalau jadi jangan takut salah ya Bapak Ibu, karena kalau salah nanti tinggal diklik undo. Oke, ini disesuaikan dulu lebarnya. Oke. Nah, ya udah setengah. Nah, sama kayak seperti tadi, tinggal di copy, duplikat. Oke, kita pindahkan di sebelahnya. Klik lagi. Klik titik-titik ini untuk mengganti gambarnya. Upload. Pilih banner 3. Oke, selesai. Nah, ini kalau mau diganti background-nya bisa dengan pilih palet ini atau tetap. Baik, silakan dicoba Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang masih sulit? Oke, lanjut ya. Baik, kita akan coba model layout yang lain. Kalau tadi yang jejer-jejer ini, ini ya, kita akan coba dengan layout yang lain. Ini gambar dan tulisannya di samping. Oke, ya. Seperti ini, kayak tadi, tinggal klik plusnya, upload gambarnya. Tinggal dipilih,
produknya. Acak saja diambil. Nah, kalau tadi harganya di samping, sekarang tadi harganya di bawah, sekarang ada di samping. Misalnya ini Rp 25.000. Tabut. Katakanlah produk 4, saya nggak tahu benar nggak ini produk keberapa. Upload lagi, pilih produknya, misalnya tas, ya, ini kasih harga 10.000 lah, murah banget, 100.000. Produk 5. Baik, tinggal dikasih background, ya sudah. Nah, duplikat. Oke, silakan dicoba. Baik, nanti Bapak Ibu bisa isi variasi lagi ya untuk banner lagi atau yang lain. Nah, sekarang kita akan coba membuat menggunakan fitur ini, collapsible text. Teksnya bisa disembunyikan. Jadi misalnya kita buat kontak kami misalnya ya. Nah, ini tinggal kasih alamat, misalnya alamatnya Jalan Wonosari KM 7,3 Yogyakarta. Oke, nah ini nanti akan fiturnya itu jadi kalau diklik nanti tanda panah ini dia akan menunjukkan alamatnya. Oke, ini saya duplikasi. Sama, saya ambil di sini aja. Taruh di sebelahnya. Tapi diganti judulnya kontak kami customer service misalnya. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Bisa saya lanjutkan ya? Atau Bapak Ibu mau coba dulu? Silakan. Atau terlalu cepat ya Pak Bu? Baik. Nah, ini sudah jadi, ada kontak. Nah, sekarang kita coba fasilitas footer. Footer itu bagian bawah. Bagian bawah itu dikasih nama, biasanya hanya
hanya tokonya ya, nama toko misalnya ini toko saya, toko saya 2020 misalnya. Oke. Ya. Oke, sudah jadi footer. Nah, yang berikutnya, yang ini yang paling penting ya Ibu ya. Jadi ini kan sudah ada harga, sudah ada keterangan. Kita harus ada namanya call to action. Call to action itu mengajak pengunjung itu untuk apa? Kan kita mengajaknya untuk pembeli. Nah, kita bisa bikin namanya button. Button, nah ini misalnya kita kasih nama beli. Ini ada link, link ini namanya URL. Nah, ini bisa dihubungkan ke WhatsApp kepunyaan Bapak Ibu semua. Caranya bagaimana? Kita buka ke browser, ke Google, kita cari WhatsApp, namanya WhatsApp generator. WhatsApp generator. Oke, saya pindah dulu presentasinya. Ini stop dulu. Chrome tab. Oke, kita cari yang namanya WhatsApp generator. Nah, ini ya, kita ketik WhatsApp generator. Nah, pilih saja salah satu sini. Misalnya ini whatsapp.at. Nah, ini tinggal ditulis nomor HP kita. Awalannya 62 ya, bukan 0. 628 12345 16471. Nah, ini diisi pesannya. Jadi kalau Bapak Ibu telaten, bisa setiap produk itu bisa diberi nama, misalnya pesan baju A begitu ya. Nah, tinggal klik buat link. Nah, setelah selesai buat link, di sini sebelah kanan ada link. Tinggal di copy aja, copy link. Diklik copy link. Nah, ini sudah ada tanda copied. Lalu kita kembali ke halaman yang tadi. Ke halaman yang tadi ya, Chrome tab. Nah, ke halaman desain. Nah, tadi kan ada insert button, ini nama sudah ada linknya. Nah, tinggal di paste di sini, copy paste. Oke, insert. Nah, sudah jadi button. Oke. Baru nanti kita isi ke ini. Nah, supaya mudah dihitung aja ini ada berapa? 1 2 3 4 5 6. Di sini 6. Nah, ini tinggal kita bikin aja di duplikat 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Oke, kita sudah punya 12 button, tinggal kita masukin. Nah, kalau udah ada tanda panah 4 ini, kita klik, tahan, taruh di tempat yang kita inginkan. Ini ada tandanya biru ini. Nah, ini ada tanda biru, nanti akan terletak di situ. Oke, nah, jadi buttonnya sudah sampai situ. Nah, kita tinggal pasang ke semua display. Jadi misalnya di sini, oke, ini kurang turun.
Oke, tinggal ditata. Gampang kok sebenarnya, tinggal nempel. Jadi nempelin saja. Nggak ada yang susah. Ditempel sesuai dengan selera kita. Ditempelin, ambil, tempel. Oke. Tempel lagi sampai semua dapat, supaya nanti orang beli langsung klik dan dia masuk ke WhatsApp kita. Oke, tempel lagi. Ya, kita cuma main ambil, tempel, gitu aja. Tanpa pemrograman, tanpa bikin desain yang jelimet. Baik, ini sudah jadi, sudah komplit ya. Nah, sekarang bagaimana supaya web kita ini bisa dilihat atau dipublikasikan, bisa dilihat di seluruh dunia ya. Caranya, di sebelah kanan atas ini ada kotak biru, tulisan publish. Klik aja publish. Oke, nah setelah diklik akan keluar web address-nya. Jadi ini nama toko yang nanti bisa diingat. Jadi ini namanya toko saya. Ini saya publish. Oke, baru proses. Ya, di sini ada tulisan view. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini web sudah jadi dan sudah dipublikasi ke seluruh dunia. Ini tadi carouselnya, ini produk-produknya sudah jadi. Nah, mungkin bisa diperbaiki lagi. Nah, ini alamatnya ini. Nah, ini alamatnya tinggal dicatat. Oke, demikian Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Dihidupkan aja mic-nya nanti satu persatu. Kalau tidak selesai di sini nanti saya jawab di grup. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Kalau dari Ya. saya sudah menyetel situ Google Site-nya ke Android. Iya. Terus kan ada yang garis 3 di pojok kiri atas, apa yang harus saya ambil? Iya. Saya harus klik apa di situ, Pak? Yang di 3 baris pojok diklik, atas. Diklik. Yang mana? Diklik, terus nanti diklik, nanti pilih tampilannya desktop. Iya, udah. Ada. Udah, terus iya, udah, saya sudah masuk di dalamnya. Iya, ya itu tinggal mulai. Kalau mau memulai, diklik kanan bawah itu ada tanda plus. Itu. Oh, kanan bawah. Iya, kanan bawah ada tanda plus. Kalau saya cek dulu ya. Itu ya, dicari plus. Iya. Oke, terima kasih, saya cek dulu. Oke, ada lagi yang Pak, mau tanya Pak. Ya. Halo ya. Ya. Pak, itu kalau sudah dipublish, itu kita nggak perlu hosting lagi atau gimana? Enggak perlu. Perlu hosting, tidak perlu beli domain.
Tapi untuk alamatnya kalau nggak beli domain berarti alamatnya belakangnya pakai Google gitu ya pasti ya? Depannya ya pasti site google.com / nama akun Anda terus nama toko Anda terus Oh, alamatnya itu ya berarti ya? ya alamatnya yang Tapi luar. kalau misal nanti suatu saat kita mau masukkan beli domain terus masukkan hosting segala macam bisa diambil nggak? Bisa. Ada dua cara. Yang pertama di redirect nama domain Anda, jadi Anda nggak perlu .com lagi. Jadi tinggal misalnya nama domain Anda yang baru www.abw.com ya. Ya. Sementara toko Anda di namanya toko Anda seperti itu ya. Iya. Nah, tinggal dimasukkan nanti orang www toko Anda nanti akan langsung ke toko Google Anda yang Anda. Paham ya, itu paling gampang. Berarti kalau di direct kayak gitu berarti kita nggak perlu hosting ya, udah langsung ke Google-nya ya. Oh iya, itu paling gampang di direct. Paling kalau mau susah ya filenya itu di backup. Dipindah ke hosting Anda yang baru. Oh, filenya di backup terus dipindah ke hosting yang baru. Ya betul. Oke. Jadi seperti itu. Jadi keuntungannya kita punya itu iya. Keuntungannya gampang untuk membuat macam ini lagi ekonomis kan. Iya. Jadi kalau Anda buka toko online dengan banyak produk, nanti akan melihatnya akan bingung. Kalau seperti ini kita hanya punya satu halaman, orang akan melihat yang kita tawarkan, jadi akan lebih fokus. Yang kedua, bahwa Google Set ini juga ada keuntungannya, yaitu dia responsif, jadi bisa dilihat dari mana saja, pakai laptop bisa kelihatan, pakai tablet atau pakai HP. Jadi itu nah, keuntungan lagi untuk yang namanya optimization, jadi supaya terbaca di Google itu walaupun ini website nanti Anda kesempatan untuk langsung di halaman Google. Oh gitu ya. Untuk marketingnya ini. Terus yang berikutnya Anda bisa menjadikan web satu halaman ini sebagai yang namanya landing page. Jadi kalau Anda belajar tentang ini, tentang marketing, itu ada namanya landing page. Landing page itu satu halaman yang Anda bisa ini untuk ketika Anda promosi, orang akan dibawa ke situ. Ini saya contohkan website yang saya fungsikan sebagai landing page. Contoh tokonya ya. Bentar saya buka dulu. Ini. Oke. Oh, bukan yang ini ya, sebentar. Yang satunya.
Ini yang ya. Nah, ini jadi orang Anda bisa promo. Misalnya promokan produk baru. Nah, bikin diskon. Anda bisa bikin seperti ini. Supaya apa? Orang tidak melihat-lihat yang lain dan supaya orang langsung fokus untuk beli ini. Nah, itu salah satu keuntungannya. Baik, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya lagi, silakan. Iya, nah yang halaman yang pas saya buka itu untuk Gimana? nama toko ya? Ya, Judul betul. halaman itu nama toko, Ya, nama toko saya. Terus gini, alamat website yang saya punya itu bisa saya pendekin ke Bitly nggak? bisa, bisa, Oh bisa. ya, oke. Cuman Oke, makasih. ada plus Makasih, Pak. minusnya ya, Bu ya. Oh ya, Plus apa? plusnya tentu lebih singkat dengan bit.ly ya. Itu akan lebih singkat dan kita gampang mengingat. Cuma dari segi promosi web, dari segi SEO ya, supaya nanti tercantum di web, itu akan merugikan. Karena apa? Alamat URL Ibu itu tidak tertulis lengkap. Jadi nanti yang akan banyak di internet itu nama Bitly-nya, bukan alamat toko jenengan. Nah, itu monggo. Ada kalanya kita pakai Bitly, ada kalanya kita tetap harus promosikan URL itu lebih lengkap supaya nanti akan tercatat di Google. Supaya nanti ketika misalnya kita jualan kaos apa baju muslim, itu supaya orang nyari baju muslim di Google, nama web kita akan muncul. Kalau pakai Bitly nggak mungkin seperti itu. Oh Ye. gitu. Jadi Oke. Oh ya, ada makasih. pertimbangan masing-masing. Oh ya, sebaiknya berarti pakai yang URL lengkap ya. Ye. Iya, makasih. Ye, monggo ada yang bertanya lagi? Masih ada waktu. Bapak Ibu ada yang sudah jadi? Webnya tadi ada yang sudah jadi? Atau ada yang masih pada bingung? Bingung, Pak. Terlalu cepat ya? Ya. Nanti ini kan direkam, nanti akan saya bagi di grup. Nah, Bapak Ibu bisa belajar sambil praktek, ya toh. Nanti minggu depan saya akan bikin yang untuk bikin toko online-nya yang komplit. Nanti Anda bisa bikin kategori produknya, terus nanti kalau mau cari untuk reseller itu bisa untuk minggu depan. Cuman syaratnya ini PR 1 minggu Anda harus bisa bikin satu halaman dulu. Yang masih mau bertanya lagi? Jenis header ini maksudnya apa? Gimana? Jenis headernya Jenis header ya? buat apa? Jenis header. Yang di bawah buat nama toko. Sebentar Unduh saya. gambar apa jenis header? Ya, sebentar. Yang jenis header ya. Oh, sebentar. Saya buka lagi baru aja ya. Iya, yang pada membuat itu nama toko. Ya, berarti pas awal tadi ya. Iya, saya tadi pas masuk itu apa namanya? Susah masuknya, jaringannya lagi nggak bagus, jadi telat. Ya, oke, saya sambil. Kalau masukin konten saya bisa.
sambil review ya, sambil review ya. Iya, iya. Eh, Di sini tuh. Oke, pelan-pelan. Iya. Ini udah kelihatan nggih? Saya klik plus sudah nggih. Iya, Sampai udah. klik ini sudah semua nggih? Udah. Ya, Ya, oke, your page title. ya. Ini header namanya. Oh, Header itu apa kepala inilah. Jadi kita bayangannya kayak kita baca koran lah kan. Koran itu misalnya koran apa, Tribun, Kompas atau apa itu kan paling atas itu ada judulnya atau. Nah, ini kita bisa hias macam-macam, bisa dengan judul ini ya, your page title ini kan. Ini itu judul toko Anda atau Anda bisa ganti dengan gambar. Oh iya. Gambar. Atau dengan slide carousel tadi. Tadi contohnya carousel. Atau Anda bisa juga isi dengan video. Nah, itu jadi header tipenya ini nggak perlu diklik gitu, nggak perlu dipilih. Ya, bisa dipakai, bisa enggak. Kalau mau dipakai ya tinggal kita tulis di sini, kita edit, kita ganti namanya. Atau kalau enggak dipakai kita hapus. Oh gitu. Nah, kalau mau menghapus keseluruhan header ini, di sini ada gambar tong sampah, hapus. Nah, tinggal kita cari materi di sebelah kanan ini mau dikasih apa. Terus yang add content itu yang tadi ya, yang gambar-gambar jualan itu ya? Nah, betul. Nanti itu tinggal kita pilih layoutnya itu, setnya. Oke. Iya, itu aja. Iya, makasih. Terus nanti tinggal footernya untuk ini. Baik, ada pertanyaan lagi, Tugasnya Bapak mau Ibu? disetor nggak Pak ini? Gimana? Tugasnya yang satu halaman kalau udah jadi disetor nggak? Oh iya, setor ke grup nanti untuk dibuat bahan belajar bareng-bareng kan? Nah, nanti kalau sudah jadi, tinggal dibikin lebih banyak. Nanti ada, Anda bisa masukkan ini loh, peta loh, Google Map juga. Ini ada Google Map ya. Google Map Anda bisa masukin peta di mana toko Anda. Nah, ngerti. Untuk yang sesi 2 itu nanti Anda bisa bikin form. Saya mau ini untuk bikin form. Misalnya, ya kalau kita mau maju itu untuk jualan kan tetap promosi iya, dan lebih cepat lagi kan dengan merekrut reseller. Nah, Anda bisa bikin form untuk reseller. Reseller atau Anda bisa nemu formnya. Iya, jadi pakai Google Form, semua difasilitasi Google. Ada. Jadi banyak. Jadi kelihatannya ini memang sepele, tapi kelihatannya cuman kok satu web kok seperti itu. Tapi Anda bayangkan begini loh, kalau Anda masuk marketplace, misalnya Tokopedia atau Bukalapak, ketika Anda masuk, Anda akan bingung, begitu banyak barang di situ. Kalau dengan satu halaman, seperti yang saya contohkan tadi, satu halaman yang fokus, yang namanya landing page tadi, itu orang akan fokus ke situ. Fokus dengan yang kita tawarkan, dia tidak akan lari kemana-mana, tidak akan melihat apa-apa. Nah, keputusannya tinggal dia mau beli atau tidak, seperti itu. Dengan berbagai macam itu tadi ya. Jadi seperti itu. Mohon tanya Pak, yang connect WA Pak. Connect WA, oke. Connect WA, yang pertama itu Anda buka Google. Saya ulangi lagi ya. Oke. Saya ulangi lagi. Tidak tampil, Pak. Sebentar. Ini ke Chrome tab. Oke. New tab. Oke, kelihatan kan? Belum, ini yang tampil wajah. Ya. Sudah? Oke.
Nah, tinggal dicari WhatsApp generator. Nah, ini tulisannya WhatsApp generator. Oke? Oke. Nah, ini tinggal pilih, Pak. Di sini ada banyak daftar. Pilih saja. Kalau tadi saya coba ini yang whatsapp.at. Pencet. Oke? Oke. Nah, ini tinggal diisi nomor HP-nya. Cuman nomor HP-nya ya nolnya diganti 62 ya toh. Oke kan? Ya. Kita isi 62 8 1 2 3 4 5 1 6 4 7 1. Oke, pesan ini tergantung dengan mau apa. Artinya gini loh. Tadi kan toko itu kan banyak produk. Kalau Anda telaten, misalnya orang tua wali dari. Misalnya untuk produk harga tas, ini Anda tulis tanya harga tas. Nah, ini tinggal buat link, diklik, buat link, selesai kan? Ini di copy link, ini di copy link. Nah, oke, sudah ya. Tadi nah ini saya pindah dulu di Google Sheet ya. Nah, oke, saya coba aja ini yang untitled. Nah, ini ya. Ini kan ada di bawah itu ada tulisan button. Lambangnya kotak, kelihatan ya Pak? Iya. Nah, klik. Ini ada insert button. Nah, name ini namanya Anda ngajaknya apa ya? Tentu beli kan? Beli. Nah, terus link itu yang kita copy tadi, tinggal paste. Sudah selesai insert. Jadi ini buttonnya. Nah, ini kita mainnya itu kan kayak nempel aja, ngambil, tempel. Nah, ini ditempelin ke gambar atau ke produk yang ada di toko tadi. Demikian. Iya, siap. Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada, masih ada 2 menit. Kita disiplin waktu, jadi kita mulai tepat jam 10, nanti akan kita selesai juga jam 11. Halo. Pak Agung, saya kan ketinggalan banget nih di samping lelet juga karena anak saya juga lagi ujian pakai wifi juga. Jadi saya sama sekali nggak bisa action. Oh, ini Bu nggak apa-apa. Itu cuma Nanti ini ada rekamannya. Ini ceritanya. Nanti bisa saya pelajari lewat apa ya Pak? Kita ada rekamannya Bu, nanti rekaman ini bisa saya kirim di grup, nanti bisa dipelajari. Nah, kalau pengen belajar lagi bulan depan saya akan lengkap dengan suara dok. Halo Pak Agung. Ibu bisa belajar dari rekaman atau nanti bulan depan saya akan bikin lagi Bu untuk sesi pertama ini. Jadi sepertinya nanti saya akan bikin kemudian lagi. Yang tanggal besok kalau yang tanggal 17 itu minggu depan apa Pak? Sesi 2 melanjutkan setelah ini. Nah, nanti kalau Ibu sudah numpuk PR-nya itu bolehlah ikut yang sesi 2 supaya tidak bingung. Oke, nanti thank you Pak. Nanti di-share di grup kan bisa sekalian untuk promosi produknya. Ya Pak, habis ini.
Iya, Pak, Google Site ini seperti kayak saya kan punya juga yang gratisan, yang WordPress.com Iya. gitu loh, Pak. Itu sama ya, Pak? Ya? Agak beda. Kalau WordPress itu lebih rumit malahan, karena itu kan dia harus pakai pakai template untuk WordPress. Jadi memang lebih komplit, lebih rumit. Jadi ada plus minusnya. Tapi ini beda. Kalau Google Sheet ini kita hanya kayak anak TK kan tadi saya tunjukin, tinggal ambil gambar, tempel, ambil gambar, tempel. Kalau dengan WordPress itu kita harus tahu mana itu misalnya ada widget. Jadi ada widget, ada plugin, ada macam-macam yang kita harus lebih canggih dari ini dalam pengetahuan tentang webnya. Kalau yang ini kita pengetahuan dasar saja dan kita bisa langsung praktek, dan kita mau bikin tiap hari satu web pun bisa dengan cara seperti ini karena mudah dan murah tanpa biaya. Kalau kita produksi makanan, ya mungkin produksinya itu saja, kita nggak ada produk baru. Tapi kalau kita produknya fashion, baju, itu kan ada yang modelnya yang udah discontinue. Nah, kan itu jadi nggak efektif kalau itu tetap kita pasang di website kita. Nah, jadi itu tinggal dibuang, nanti yang baru dimasukin lagi. Atau bikin web baru lagi untuk promosi. Jadi seperti itu. Anggap saja ini web itu seperti kita bikin brosur. Jadi nggak usah mikirnya yang bingung-bingung. Web ini anggap saja brosur. Nah, nanti kita punya brosur banyak, itu akan jadi katalog. Nah, katalog itulah yang akan jadi toko online itu. Jadi seperti itu. Jadi analoginya bukan yang susah-susah. Kita bikin brosur. Nah, ini yang kita pelajari sekarang ini, kita bikin brosur. Jadi nanti kalau sudah... Tapi kan judul tokonya... Gimana? Tapi kan judulnya... Ya? X gitu. Nah, gonta-ganti toko kan gimana Pak orang branding image-nya? Bisa. Kan kita kasih nama ininya. Jadi kayak gini ya, kayak yang tadi saya ini, kalau misalnya kita bikin brosur ya, sebentar saya buka yang tadi. Maksudnya judulnya tetap sama? Iya, judulnya bisa beda Bu, tokonya bisa ini. Jadi misalnya ini, ini, oke. Saya buka dulu. Nah, bentar. Nah, ini kelihatan kan? Jadi ceritanya ini, misalnya kita promosi produk baru, Batik Sarimbit untuk keluarga. Nah, ini kan kita promosikan. Ini ada gambarnya. Ini ada pilihan modelnya. Ya tahu? Nah, ini iklannya kita apa penjelasannya, terus kita kasih testimoni di sini. Nah, kita dorong lagi, kita provokasi orang supaya beli dengan diskon. Nah, akhirnya orang akan dibawa ke diskon. Nah, ini bisa kita kasih bawahnya ini nama toko kita. Jadi seperti itu. Kalau kita pajangnya toko kita yang banyak, orang akan bingung juga kan, milih, lihat-lihat, yang mana ya, gitu. Malah nanti bisa lama. Kalau ini eksekusinya bisa cepat. Jadi ini biasanya dipakai orang untuk digital marketing atau untuk promosi online itu, ini namanya landing page, di mana pengunjung itu terkunci di satu halaman saja. Dia nggak bisa lihat kemana-mana, di atasnya ini tidak ada kemana, jadi hanya dia melihat produk,
dan untuk eksekusi. Kira-kira begitu. Jadi domainnya apa Pak? Pakai, kalau saya kan yang pakai WordPress itu kan nama produk saya terus .wordpress.com. Yeah. Kalau ini gimana Pak? Kalau ini yang alamatnya. Ya, alamat website-nya yang di atas, Bu. Domainnya lah. Ya, alamat ini kalau kita bikin brosur, nah alamatnya ini. Nah, bisa kita bikin web itu banyak dengan bermacam alamat seperti itu. Tapi kita harus punya toko yang utama, gitu loh maksud saya. Bukan berarti kita bikin banyak aja, tapi kita punya toko. Kan kita mau nawarin nih kayak toko elektronik atau toko apalah, toko dealer motor lah. Kan ketika dia bikin brosur, tidak semua produknya itu ada di brosur. Dia akan tampilkan yang ingin di-push penjualannya, yang mau ditingkatkan penjualannya. Jadi semacam itu fungsinya dari landing page atau brosur yang saya maksud tadi. Kira-kira begitu, Bu. Oke lah, Pak. Oke, ada yang bertanya lagi enggak ya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, nanti record ini akan saya bagi di grup dan kita akan lanjutkan minggu depan. Nah, 1 minggu ditunggu untuk share ya hasil PR-nya nanti supaya kita bisa saling belajar ya. Kita kasih apa saran perbaikan seperti apa. Seperti itu. Jadi sekaligus karena di grup itu banyak, jadi kita bisa promosi kan. Oh ini ibu ini itu produknya ini, bapak ini produknya ini. Nah kan bisa saling bantu nanti saling kalau punya media sosial bisa saling like, bisa saling share supaya apa sama-sama saling mempromosikan. Jadi saling bersinergi. Itu oke. Kalau ada salah ininya, saya mohon maaf. Kita akhiri workshop ini dan kita akan lanjutkan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Atur nuwun. Sangat Terima kasih. Terima kasih Mas Agung.